Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 Lucia Rizka Andalusia, BPOM juga telah melakukan sampling dan pengujian vaksin saat kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta. BPOM telah menerbitkan sertifikat LOT rilis untuk 1,2 juta vaksin dari kedatangan pertama pada 6 Desember 2020 dan akan segera menerbitkan sertifikat LOT rilis untuk 1,8 juta vaksin yang datang pada 31 Desember 2020. Sejak kedatangan vaksin tersebut di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2020, Badan POM memastikan mutu dan keamanan vaksin terjaga dengan melakukan sampling dan pengujian vaksin. Pada proses penerimaan vaksin di bandara, Badan POM juga melakukan pengecekan kesesuaian dokumen serta kesesuaian suhu tempat penyimpanan vaksin CoronaVac di dalam environment. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM terus mengawal proses penyediaan vaksin COVID-19. BPOM juga memastikan mutu dan keamanan vaksin COVID-19 terjaga sejak kedatangan vaksin CoronaVac pada tanggal 6 dan 31 Desember 2020 hingga keluarannya izin penggunaan darurat Emergency Use Authorization EUA. Sertifikat LOT rilis ialah persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam memastikan kualitas vaksin. Persyaratan ini merupakan standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yaitu berupa proses evaluasi yang dilakukan otoritas obat di setiap negara untuk menjamin mutu setiap LOT atau setiap batch vaksin tersebut. Sementara untuk proses percepatan penerbitan EUA vaksin COVID-19, BPOM melakukan rolling submission di mana data yang dimiliki oleh industri farmasi dapat disampaikan secara bertahap. Pihaknya juga telah melakukan evaluasi terhadap data uji praklinik, uji klinik fase 1 dan fase 2 untuk menilai keamanan dan respon imun dari pengguna vaksin. Dan juga hasil uji klinik fase 3 yang dipantau dalam periode 1 bulan setelah suntikan yang kedua. Namun Profesor Chairul Anidom mengatakan, jika uji klinis tahap ketiga belum sepenuhnya diketahui hasilnya, maka seyogyanya ditunda dulu pemberian vaksin kepada masyarakat atau tenaga kesehatan. Sebab nantinya akan muncul banyak pertanyaan jika tergesa-gesa dalam pemberian vaksin, karena setiap tubuh akan berbeda reaksinya dalam menerima vaksin. Tetapi problemnya adalah ya seperti itu, bahwa BPOM itu saya dengar katanya akhir Januari atau pertengahan Januari akan menyampaikan hasil evaluasinya. Yang di Bandung itu mengatakan bahwa akhir Januari adalah selesai collecting data. Kemudian Maret itu dilakukan laporan sementara dan Juni itu laporan akhir. Nah ini kan secara saintifik kan seharusnya menunggu laporan akhir. Karena saat ini kita terus terang untuk vaksin ini bergantung betul kepada otoritas yaitu BPOM. Nah, kita berdoa saja bahwa BPOM memang di dalam mengambil keputusan dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu para ahli harusnya mendampingi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Profesor Chairul Anidom juga mengaku jika virus corona ini sangat cerdik dan mampu meliuk atau bermutasi dengan cepat pada inangnya. Dengan demikian akan beresiko pada tubuh yang mempunyai komorbid. Di sisi lain, aspek yang juga menjadi pengawasan Badan POM ialah mutu vaksin di sepanjang jalur distribusi, mulai keluar dari industri farmasi hingga digunakan dalam pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Hal ini penting karena vaksin produk yang rentan rusak apabila penyaluran tidak sesuai persyaratan, yaitu 2-8 derajat Celcius.